Ada lagi keanehan terbaru, ini tidak bisa dibantah. Oke. Ini ijazah salinan resmi. Oke. Kalau kita lihat ini tidak normal secara administrasi akademik. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Di channel ini seperti biasa teman-teman semuanya, kita akan membahas ya isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Jika teman-teman semua mengikuti polemik ijazah Bapak Joko Widodo, tentu teman-teman pernah melihat ya lampiran salinan ijazah yang telah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum pasca permohonan dari Bonatua Silalahi yang dikabulkan oleh Komisi Informasi Pusat. Kemudian juga teman-teman pasti telah melihat bagaimana ijazah yang pernah ditujukan di persidangan oleh Bareskrim Polri selaku penyidik dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, sekarang ini besar diduga bahwasanya kedua ijazah tersebut memiliki perbedaan teman-teman semuanya. Salinan ijazah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang didaftarkan Bapak Joko Widodo ketika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah maupun sebagai presiden, itu ternyata memiliki perbedaan, memiliki beberapa kejanggalan-kejanggalan antara ijazah yang dikeluarkan oleh KPU, yang ditunjukkan oleh KPU melalui Bonatua Silalahi, dan ijazah yang berada di Bareskrim Polri. Nah, inilah perbedaan ini akhirnya yang menimbulkan berbagai pertanyaan dan menimbulkan apakah ijazah ini dilipat gandakan oleh pihak dari Bapak Joko Widodo. Nah, menarik untuk melihat update-nya seperti apa. Untuk itu kita akan kembali bersama-sama yang melihat cuplikan-cuplikan video yang akan membuka mata kita kepada polemik ini, teman-teman semuanya. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan menonton videonya. Apa yang tidak normal? Di poin yang katanya Bang Bonatua itu masuk dalam poin 5 pada saat kami mempersoalkan ijazah ini suatu legalisasi ijazah, kok nggak ada tanggal, nggak ada bulan, dan nggak ada tahunnya. Oke, baik. Ini keabsahan untuk menentukan waktu hukum saat dokumen dikeluarkan. Baik, jadi itu menurut penting Anda sudah banget ditunjukkan dan masih ada keganjilan. Nah, baik teman-teman semuanya, itu penjelasan dari Abdul Ghafur Sangaji, salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yang menegaskan bahwa salinan ijazah yang telah dikeluarkan itu memiliki kejanggalan, yaitu tidak adanya tanggal, bulan, dan tahun, atau bisa kita katakan sebagai waktu kapan ijazah tersebut dilegalisir oleh pihak Universitas Gadjah Mada. Nah, hal ini tentunya memang penting teman-teman semuanya, karena kita secara hukum akan melihat kronologinya berdasarkan waktu, bagaimana ijazah ini dikeluarkan, dengan kapan ijazah ini ditandatangani dan dilegalisir, dan siapa pejabat yang menandatangani ijazah tersebut. Hal ini memang dirasa sangat penting teman-teman semua dalam pemeriksaan, karena jika salah satu dari hal tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan pertanyaan ulang, akan menyebabkan kejanggalan yang akhirnya mengarah pada ijazah palsu. Nah, hal inilah yang kembali menjadi sorotan, kembali dipertanyakan lagi oleh pihaknya dari Roy Suryo CS ya, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa ya, selaku peneliti yang sedang meneliti keabsahan autentikasi dari ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, baik teman-teman semuanya, untuk itu kita kembali ya melihat beberapa cuplikan kembali. Kuncinya cuma satu orang, ya Jokowi, itu kuncinya. Jokowi tunjukkan ijazahnya, selesai. Dan saya setuju kalau misalnya nanti mau diperiksa, diperuri sebagainya. Cuman masalahnya makin ribet aja sekarang, karena minggu-minggu ini malah timbul ijazah yang palsunya kuadrat. Sudah palsu ditambah palsu lagi, karena ada yang mengaku punya scan ijazah asli. Scan apa? Kalau kita lihat di layar monitor, Bang Karni, kita bisa lihat di nomor 2 itu perbandingan antara ijazah yang katanya scan, dengan postingan Dian Sandi pada tanggal 1 April 2025. Ya, ini postingan berwarna pertama yang kemudian bisa, nah ini ada di layar, ya, yang kemudian bisa dianalisis. Kalau sebelum-sebelumnya itu hitam putih. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia pemaparan dari Roy Suryo ya, dalam salah satu media televisi, yang mengatakan bahwa ijazah tersebut dilipat gandakan, besar dugaan dilipat gandakan karena ada kejanggalan-kejanggalan kembali
yang diperlihatkan dalam video cuplikan tadi teman-teman semuanya. Nah, ini menurut kalian semua, apakah memang ijazah ini dilipat gandakan untuk kepentingan pihak tersebut, atau ijazah ini memang tidak pernah ada teman-teman semuanya? Karena ketika kita melihat ada beberapa perbedaan dari ijazah yang pertama kali ditunjukkan, pertama kali keluar, pertama kali kita lihat itu dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan oleh beberapa pihak kembali, itu memiliki beberapa perbedaan. Dan bahkan ketika kita melihat salinan ijazah yang dilegalisir pun tidak ada tanggal, tidak terus kemudian pejabatnya juga belum jelas, pejabat penanda tangan dari universitas tersebut. Nah, ini akhirnya menyebabkan kembali pertanyaan-pertanyaan atas kejanggalan-kejanggalan ijazah tersebut. Apakah memang palsu atau asli? Atau memang ini sebuah rekayasa belaka yang dibuat di pasar pramuka untuk menjaga marwah dari salah satu orang ya yang bernama Bapak Joko Widodo yang saat ini terjeret kasus polemik ijazah Jokowi. Nah, ini akhirnya kita sebagai masyarakat harus lebih mengulik kembali, kita harus lebih teliti detail terhadap beberapa detail-detail kecil, termasuk tanggal, termasuk pejabat yang menandatangani tersebut, agar kita bisa lebih objektif dalam menilai suatu permasalahan, termasuk kegaduhan ijazah ini yang sampai saat ini masih belum menemui titik terang teman-teman semuanya. Bahkan makin banyak pihak yang terlibat dalam polemik ini. Maka saya harapannya sih memang secepat mungkin ijazah ini segera terkuak apakah asli atau palsu, agar kegaduhan-kegaduhannya tidak semakin melebar kemana-mana. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan kembali melihat ya cuplikan selanjutnya. Tanggal itu bukan ditutupi, karena kan 9 bukan 10. Kalau tanggalnya ditutupi berarti ada 10 yang ditutupi. Berarti tanggal itu memang dari dulu memang tidak ada. Kita akan uji apakah ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan salinan resmi yang hari ini kita dapatkan dari KPU, dari otoritas penyelenggara pemilu, itu sama apa tidak. Permasalahannya itu apakah dibuat di pasar pramuka atau di cetakan yang lain. Kalau saya menduga itu di pasar pramuka. Karena apa? Pembuatnya itu yang selalu saya sebutkan, Eko Sulistyo, mantan ketua KPUD Solo yang hari ini belum tampil. Eko, kamu tampil. Banyak yang dulu bagian dari kamu sekarang akan melawan kamu. Dian Sandi Utama, nama yang seharusnya berkibar di hari-hari yang lalu untuk ditersangkakan, dialah yang harusnya diangkat ke permukaan dengan segala bentuk ya pembuktian-pembuktian yang. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia kubu dari Roy Suryo dan kawan-kawannya teman-teman semuanya yang mengatakan bahwa ijazah tersebut memiliki perbedaan antara ijazah yang disita oleh Polda Metro Jaya dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum daerah Solo. Nah, akhirnya perbedaan ini menimbulkan seperti yang tadi saya katakan ya, menimbulkan pertanyaan ulang, menimbulkan kejanggalan-kejanggalan yang akhirnya menimbulkan kecurigaan kepada yang mengarah kepada kepalsuan ijazah. Ijazah yang dipalsukan kemudian dilipat gandakan kembali yang akhirnya menjadi kepalsuan kuadrat. Nah, ini adalah sebuah kejahatan ganda ya jika memang terbukti demikian, karena ijazah dipalsukan lalu dilipat gandakan. Nah, ini jeratnya akan ganda teman-teman semuanya. Nah, baik teman-teman, kita akan melanjutkan ya video selanjutnya. 2025 oleh Bareskrim ditunjukkan spesimen ijazah Joko Widodo. Ini kami lanjut kepada penelitian. Dan yang terakhir, kita sudah mendapatkan spesimen yang beda lagi ya. Kita bisa pastikan bahwa spesimen ijazah Joko Widodo yang diperoleh oleh Dr. Bonatu Asilalahi 1 hari yang lalu itu spesimen yang berbeda dengan spesimen yang ditunjukkan oleh Bareskrim 22 Mei 2025. Nah, oleh karena itu maka ketika kami menyampaikan temuan kami, dan ini temuan masih banyak, insya Allah hari Sabtu nanti kita akan eksplor, kami sampaikan kepada Komjen Groseno, maka mudah-mudahan itulah salah satu alasan yang membuat beliau bersedia untuk menjadi ahli kami, memperkuat bahwa kedudukan kami, pekerjaan kami adalah melakukan penelitian. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Makasih ya teman-teman semua. Saya highlight ya. Strong point dari Dr. Tifa adalah, ingat ya, spesimen ijazah yang ditunjukkan oleh Brigjen Johandani pada tanggal 22 Mei pada press conference Bareskrim Mabes Polri berbeda dengan apa yang diperoleh dari KPU. Dan itu fatal. Kenapa?
karena dua-duanya adalah institusi resmi. Jadi kalau dua-duanya institusi resmi tidak boleh berbeda. Kalau berbeda maka ini masalah. Artinya ada yang palsu, ada yang asli, atau dua-duanya palsu. Tidak mungkin dua-duanya asli. Kalau satu saja palsu, maka itu sudah merupakan tindak pidana. Dan harusnya ini ditindaklanjuti oleh Bareskrim Mabes Polri. Karena ini sesuatu yang fatal, luar biasa fatalnya. Karena itu kita menuntut penegakan hukum yang independen, netral, yang profesional. Kasihan Bapak Ugroseno yang sudah membangun Polri kalau seandainya kemudian junior-juniornya justru tidak melaksanakan yang namanya presisi itu. Nah, baik teman-teman semuanya, itu juga pernyataan tegas ya yang dilontarkan oleh Dr. Tifa dan juga Pak Refli Harun terkait dengan adanya dugaan ijazah yang dilipat gandakan, karena kita melihat berbagai perbedaan antara ijazah yang dikeluarkan ataupun disita oleh Bareskrim Mabes Polri dengan ijazah yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Karena kita juga melihat dua-duanya adalah institusi resmi dari negara ini, maka memiliki otoritas yang sangat terjamin ya harusnya ya. Maka ketika terjadi pemalsuan ijazah, itu juga sudah masuk pada satu pidana. Namun ketika pemalsuan ijazah ini dilipat gandakan pemalsuannya, kembali dilakukan perlipat gandaan ijazah, maka akan menjadi dua delik yang berbeda teman-teman semuanya. Nah ini adalah masalah yang serius ketika kita melihat adanya pemalsuan ijazah dan juga melipat gandakan ijazah ya, yang memang belum terbukti sih. Nah, seperti demikian. Karena kita masih melihat update informasi selanjutnya, apakah memang benar ijazah tersebut dipalsukan lalu dilipat gandakan, atau ijazah tersebut salah satu asli dan salah satu palsu. Nah ini kita akan terus mengupdate teman-teman semua informasinya, kita akan terus mengikuti polemik ini sampai benar-benar tidak terjadi kembali kegaduhan atas kasus ijazah dari Bapak Joko Widodo. Nah baik teman-teman semuanya, itu dia sedikit pemaparan dari ijazah yang diduga dilipat gandakan menjadi ijazah kuadrat. Apakah benar demikian atau tidak, silakan teman-teman jika ada sanggahan ataupun ada kritik, saran, silakan disampaikan langsung saja kepada di kolom komentar, dituangkan langsung. Kita akan kembali berdiskusi di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Nip Saputra, pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman semua, terima kasih.